Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu. Kita masuk ke program linear. Bagaimana cara menentukan atau mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, di sini ada contoh 4x ditambah 3y lebih dari sama dengan 24, X ditambah 2Y kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kalau yang biasa, ketika kita membahas pertidaksamaan linear dua variabel, maka kita cuma punya satu pertidaksamaan yang harus kita cari daerah penyelesaiannya. Namun kalau yang sekarang ini ada 4 buah pertidaksamaan. Ada yang 2 variabel, ada yang 1 variabel. Baik, kita akan membahas ini. Ketahuilah bahwa kalau lebih dari 1 pertidaksamaan berkumpul, kalau kita lihat ini malah 4 ya, maka dia namanya menjadi sistem pertidaksamaan. Jadi yang namanya sistem pertidaksamaan apabila pertidaksamaannya lebih dari 1 ya. Kalau yang ini sampai 4 malahan ya. Baik, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Kita lihat. Yang pertama, misalkan kita mau mengerjakan yang ini dulu, 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 24 ya. Ini kita anggap A aja ya. Kemudian ini kita jadikan persamaan ya. Jadi persamaan 24. Kemudian kalau kita ingin mencari perpotongannya pada sumbu Y atau sumbu X dulu ya, sumbu X perpotongannya, maka Y-nya 0, berarti 4x sama dengan 24, berarti X-nya sama dengan 6. Berarti kita punya satu buah titik yaitu 6,0 ya. Karena kalau koordinat itu X-nya dulu baru Y. Kemudian perpotongannya pada sumbu Y, berarti X-nya yang 0 ya. X-nya yang 0. Di sini kita lihat berarti 3Y itu sama dengan 24 ya. 3Y sama dengan 24, berarti Y-nya ini kita sini aja, berarti Y-nya sama dengan 8. Berarti kita punya, kalau yang ini kita punya titik 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. Kalau ini kita punya titik 0,8 karena X-nya 0. Kita lanjutkan yang kedua. Kita lanjutkan yang kedua, yang B lah ya. Yang B. Yang kedua yaitu X ditambah 2Y itu kurang dari sama dengan 10. Sama seperti tadi, kita cari dulu, kita buat dulu persamaannya. Kemudian kita lihat perpotongannya pada sumbu X ya. Kalau sumbu X Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 10. Kita lihat perpotongannya pada sumbu Y, berarti 2Y sama dengan 10, berarti Y-nya sama dengan 5. Kita sudah dapat ini berarti kita dapatkan 10,0, kalau ini dapat 0,5. Berikut kita gambarkan, ini positif semua ya, positif semua. Berarti ini bisa kita buat seperti ini. Ini 5, 10, 5, anggaplah 10 di sini ya. Yang pertama titiknya 6,0, berarti kira-kira di sini X. Kemudian yang kedua 0,8, kira-kira di sini titiknya. Kemudian kita hubungkan. Ya, kita hubungkan. Karena dia tandanya sama dengan, berarti ini nggak usah kita putus-putus ya, nggak usah dibuat putus-putus.
Kemudian kita ingin mencari daerah penyelesaiannya. Kita lihat daerah penyelesaiannya. Nah, seperti biasa, kalau misalkan kita mau yang mudah, kita cari yang nilai yang paling mudah, yaitu 0,0. Kalau kita masukkan ini 0, berarti 0 lebih dari 24. Tentu titik 0,0 ini pernyataannya salah, ya. Berarti daerah sini 0,0 itu diwakili yang sebelah kirinya, ya. Berarti yang ini salah. Maka penyelesaiannya sebelah sini. Ya, penyelesaiannya sebelah sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat 10,0. Berarti di sini 10,0. Kemudian 5,0. Kemudian kita hubungkan, ya, kita hubungkan. Kemudian kita cari lagi penyelesaiannya, ya. Yang mana ini? X ditambah 2Y. Ini kalau misalkan kita mau mencari penyelesaiannya, ya, daerah penyelesaiannya. Sama seperti tadi, kalau garisnya sudah dapat, kita cari, kita uji sebuah titik. Kalau misalkan kita mau uji titik 0 juga, ini 0, ini 0. Kemudian berarti ini sama dengan 0 kurang dari 10, ya, kurang dari 10. Benar ya pernyataan bahwa 0 itu kurang dari atau sama dengan 10. Maka ini, garis ini, kalau diuji ini ternyata benar, berarti daerah yang sebelah kirinya atau yang sebelah bawah ini merupakan penyelesaiannya. Ini kita lakukan pengarsiran. Itu yang kedua. Kemudian ini kalau untuk yang X lebih dari 0, itu bagaimana caranya? Kita tahu bahwa kalau untuk yang satu ini, untuk yang satu variabel, perhatikan ini. Kalau untuk yang satu variabel, misalkan X, ya, misalkan X. Kalau X sama dengan 1, ya, ini garisnya. Kalau X sama dengan ini, ya, garisnya. Kalau X sama dengan 2, ini garisnya. Ya. Kalau X sama dengan 3, ya, ini garisnya, ya. Kalau X sama dengan 0, ini ya, X sama 3, X sama dengan 2, X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 0, berarti dia sumbu Y, ya. Dia berada pada sumbu Y. Kalau X sama dengan 0, ya. Dia berada pada sumbu Y. Kalau dia berada pada sumbu Y, berarti ini garisnya. Kemudian kalau X-nya lebih dari, yang lebih dari itu yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Pasti yang sebelah kanan, ya. Kalau lebih dari 0, berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti daerahnya itu yang sebelah kanan, ya. Maka yang ini kita buat ini misalkan X sama dengan 0. Kemudian daerah penyelesaiannya terletak di sebelah kanan. Semua, ya. Sebelah kanan. Kemudian untuk yang Y sama dengan 0, sama. Kalau untuk Y sama dengan 0, ya, lebih dari sama dengan 0, kita buat sama sebetulnya tadi, ya. Ini kita buat dulu menjadi X sama dengan 0 dulu, ya. Kemudian nanti untuk X lebih dari 0, itu untuk ujinya, untuk daerah ujinya, ya. Baik. Kalau Y sama dengan 0, berarti kalau Y sama dengan 3 ini, Y sama dengan 2 ini, Y sama dengan 1 ini. Kalau Y sama dengan 0 adalah sumbu X, ya. Sumbu X. Itu kalau Y sama dengan 0. Kalau Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang terletak di atas, ya. Berarti yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti ini penyelesaiannya adalah yang bagian atas, ya. Itu. Kita baru menentukan daerah penyelesaian dari semuanya. Namun kan kalau kalian lihat ini agak bingung, ya, menentukan mana daerah penyelesaiannya. Perhatikan, daerah penyelesaian adalah
semua pertidaksamaan yang ada. Seperti ini ya. Ini sebelah kanan. Tapi kalau yang ini sebelah kiri. Ya. Kemudian yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah atas. Kira-kira yang memenuhi semuanya yang mana? Yang memenuhi semuanya adalah yang ini, ya. Cuma daerah yang kecil ini. Ya. Ini daerah penyelesaian. Ya. Makanya, ya, kalau kita arsir sesuai dengan daerah penyelesaiannya, itu memang sembraut seperti ini. Kalian mungkin kesulitan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Makanya banyak tutorial di YouTube itu yang menyarankan daerah yang bukan penyelesaiannya yang dijadikan sebagai yang diarsir. Kita akan coba ya, kita akan coba. Jadi tadi ada bentuk gini, ada bentuk gini, ya. Kemudian ada ini, ya. Untuk yang ini, untuk yang ini dulu ya. Untuk yang ini daerah X tambah 2Y sama dengan 10. Ini, kemudian yang satu lagi 4X tambah 3Y sama dengan 24. Ini sama dengan berarti garisnya ya. Sama dengan berarti garisnya. Ini X sama dengan 0. Yang ini Y sama dengan 0. Sekarang kalau misalkan kita coba daerah yang bukan penyelesaiannya yang kita arsir. Coba kita arsir ini satu ya. Daerah penyelesaian yang bukan penyelesaiannya. Yang ini tadi yang salah ya, salah ya. Harusnya yang ini tadi ya. Mohon maaf. Betul ya. Ini 3N terbalik ya. Harusnya yang ini penyelesaiannya sebelah kiri jawabnya. Salah. Ini agak memperlambat jadi. Ya, kita lanjutkan. Kita ambil seperti ini, dan ini ya. Misalkan yang ini adalah yang ini X tambah 2Y sama dengan 10. Yang ini 4X tambah 3Y sama dengan 24 ya. Kalau yang ini tadi daerah penyelesaiannya sebelah kanan ya. Yang ini sebelah kanan ya. Kalau sebelah kanan daerah bukan penyelesaiannya kan sebelah kiri ya. Kita arsir ya. Kita arsir. Ya. Kemudian untuk yang ini daerah penyelesaiannya dia tadi sebelah kanan ya. Sekarang kalau yang ini daerah penyelesaiannya adalah sebelah kiri ya, sebelah kiri ya, sebelah ini penyelesaiannya. Berarti yang bukan penyelesaiannya sebelah sana ya, sebelah atas ya. Nah, yang bukan penyelesaiannya kita arsir. Yang bukan penyelesaiannya kita arsir. Ya. Kemudian untuk yang X sama dengan 0, penyelesaiannya sebelah kanan. Yang bukan penyelesaiannya sebelah kiri. Jadi yang sebelah kirinya kita arsir. Ya. Kemudian untuk Y sama dengan 0 ini ya, Y sama dengan 0 ini. Kemudian daerah penyelesaiannya sebelah atas. Berarti yang kita arsir yang bukan penyelesaiannya yaitu sebelah bawah. Ini dia. Kalau seperti ini,
kalian akan lebih mudah menentukan daerah penyelesaiannya, ya. Jadi yang betul-betul bersih, yang tidak ada arsirannya, itulah daerah penyelesaiannya, ya. Makanya banyak dalam tutorial-tutorial yang di YouTube, dia menyarankan kita agar menggunakan kebalikannya. Jadi yang diarsir itu adalah bukan daerah penyelesaiannya, karena lebih mudah bagi kita untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.